Halo, selamat sore, gengs. Jadi, Sobat Mediko semua, saya Dr. Chandra. Sore hari ini akan membahas mengenai tema kardiologi sesuai dengan soal yang sudah diupload kemarin di Fits Medico ID. Jadi, ada dua soal yang sore hari ini akan kita bahas. Oke, jadi soal yang pertama. Soal yang pertama itu seorang pasien datang dengan keluhan dada berdebar-debar 2 jam terakhir. Pemeriksaan fisik, heart rate-nya 155 kali, kemudian lemah, gitu ya, dan juga tekanan darahnya 60/40. Hasil EKG-nya ini didapatkan, ventrikular takikardi, gitu ya. Jadi apa tata laksana pada pasien ini? Jadi nadinya itu serta tekanan darahnya ini menunjukkan adanya tanda unstable, sehingga terapi yang kita berikan adalah B, kardioversi 100 Joule. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, pasien diantar keluarga dengan keluhan tidak sadar diri, tidak sadarkan diri. Pasien memiliki riwayat DM 7 tahun dan penyakit jantung koroner. Dari pemeriksaan fisik tidak sadar, nadi tidak teraba, gitu ya. Nah, kita dapatkan gambaran berupa ventricular fibrilasi. Jadi tindakan apa yang dilakukan? Oke, jadi kalau kalian menemukan pasien yang tidak teraba nadinya pertama kali, kalian tetap harus lakukan CPR dulu, gitu ya. Nah, begitu sudah ada hasil EKG-nya, baru kalian lakukan sesuai jawaban soal ini, yaitu defibrilasi monofasik 360 Joule, jadi E. Oke, yuk kita bahas mengapa nomor satu jawabannya bisa B, dan mengapa yang nomor dua itu jawabannya adalah E. Nah, jadi problem di EKG atau kasus ini, itu kita bisa lihat gampangannya dengan cara melihat QRS-nya. Jadi QRS yang normal itu di antara 0,06 detik sampai dengan 0,12 detik, gitu ya. Nah, jadi si QRS ini untuk abnormalitasnya, ini lebarnya ya, oke, abnormalitasnya kita bagi menjadi dua berdasarkan lebarnya QRS ini. Jadi ada yang QRS-nya sempit alias kurang dari 0,06, ada yang QRS-nya lebar, gitu ya, alias lebih dari 0,12. Kita bagi lagi yang sempit ini masing-masing menjadi dua, yaitu reguler dan irreguler. Jadi regularitas itu adalah jarak, gampangnya ya, cara mudahnya adalah jarak antara R ke R, gitu ya, itu selalu sama. Dan irreguler artinya jarak antara R ke R itu tuh beda, gitu. Lebar kita bagi juga menjadi dua, gitu ya, reguler dan irreguler. Nah, jadi kalau sempit dan reguler ini kita lebih ke arah SVT, kemudian sempit dan irreguler kita lebih ke arah atrial fibrilasi, kemudian lebar reguler itu lebih ke arah VT, ventricular tachycardia, dan lebar irregular itu kita lebih ke arah ventricular fibrilasi. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh yang QRS-nya sempit, gitu ya, dan jarak R ke R-nya itu sama. Nah, ini adalah sempit dan reguler, berarti SVT, gitu ya. Khasnya adalah di antara dua taring hanya terdapat satu gigi kecil. Oke, jadi tidak terdapat gelombang P. Nah, yang kedua itu adalah yang QRS-nya sempit, kemudian jarak ke R ke R-nya itu tidak sama, atau yang kita kenal dengan atrial fibrilasi. Kemudian atrial fibrilasi, diagnosis banding utamanya adalah atrial flutter. Gimana cara bedainnya? Kalau atrial flutter, itu jarak antara R ke R-nya itu sama alias dia regular, gitu ya. Jadi sangat-sangat mirip antara morfologinya atrial fibrilasi dan atrial flutter, gitu. Cuman bedanya atrial flutter dia reguler dan memiliki gambaran yang khas yaitu Short-Hook pattern atau gambaran seperti gigi gergaji. Oke, nah terus selanjutnya untuk yang QRS-nya lebar, itu yang pertama lebar dan reguler, gitu ya. Itu yang kita kenal dengan ventricular tachycardia, gitu ya. Nah, kemudian lebar dan irreguler itu adalah ventricular fibrilasi. Jadi ventricular fibrilasi ini pada soal itu pasiennya pasti tidak sadar, gitu ya.
biasanya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Nah, jadi dari kumpulan elektrokardiografi tadi, kita menjadi dasar kita dalam melakukan tata laksana. Jadi dari algoritma ini, gitu ya, kita lihat yang pertama, apakah dia datang dengan tanda-tanda takiaritmia, gitu ya. Nah, begitu ada tanda takiaritmia atau EKG-nya merupakan takiaritmia, kita lihat di kotak pink ini, itu adalah tanda unstable. Jadi tanda unstable itu satu hipotensi, tensinya kurang dari 90/70, atau penurunan kesadaran yang baru-baru aja, acutely ya. Kemudian yang ketiga tanda shock, salah satunya akal dingin, gitu ya, nadi teraba lemah. Oke, kemudian yang keempat itu adalah tanda iskemi pada dada, yaitu nyeri dada kiri, gitu ya, bisa disertai dengan yang namanya Levin sign. Kemudian yang terakhir itu adalah acute heart failure atau gagal jantung akut, bisa ditandai dengan adanya udem, sesak, gitu ya. Nah, kadang juga itu bisa dalam bentuk bising jantung yang baru saja muncul. Oke, kalau misalnya dia ada, kita harus lakukan ada salah satu tanda ini, kita harus lakukan yang namanya kardioversi. Jadi kardioversi ini, kalau kita lihat di sini, ya, kardioversi. Nah, kita lihat untuk yang narrow reguler, sempit dan reguler, berarti SVT. Kita berikan dosisnya 50 sampai 100 joule. Narrow irregular, berarti atrial fibrilasi nih. Kita kasih 120 sampai 200 joule bifasik atau 200 joule monofasik, gitu ya. Oke, kemudian wide regular. Wide regular itu berarti yang dimaksud adalah ventricular tachycardia karena lebar dan reguler. Kita kasih dosis kardioversinya adalah 100 joule dan wide irregular atau ventricular fibrilasi itu kita berikan dosis defibrilasi, gitu ya, bukan kardioversi lagi ya, tetapi defibrilasi. Nah, itu kalau ada tanda unstable. Gimana kalau tandanya adalah tidak ada tanda unstable? Kita bagi jadi dua nih. Oke, ada yang QRS-nya lebar, gitu ya. Ada yang QRS-nya sempit. Kalau QRS-nya lebar, kita berikan yang pertama consider adenosine. Jadi kita berikan adenosine if regular and monomorphic, gitu ya. If regular and monomorphic. Jadi maksudnya adalah PT yang monomorfik atau seragam ya. Kemudian berikan pemberian anti aritmia, gitu ya. Contoh anti aritmia kita bisa lihat di sini ada prokainamid, amiodaron, dan sotalol, gitu ya. Kemudian apabila tidak, gitu ya, berarti kan QRS-nya sempit ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah manuver vagal. Jadi manuver vagal ini itu hanya boleh dilakukan pada kasus SVT ya. Tidak boleh kita lakukan pada kasus atrial fibrilasi, gitu ya. Karena pada kasus atrial fibrilasi itu bisa memicu terjadinya kejadian tromboemboli. Misalnya stroke iskemik, gitu ya, atau PAD, gitu ya, atau dapat terbentuknya sumbatan pada jantung. Oke. Kemudian kalau vagal belum membaik, kita bisa berikan juga adenosin dengan catatan dia reguler. Berarti hanya boleh diberikan pada yang SVT. Kemudian bisa juga kita berikan beta blocker atau CCB, gitu ya. Ini bisa untuk semua. Nah, baru kalau tidak bisa lagi, kita sebagai dokter umum, kita lakukan konsul. Nah, jadi ini ada beberapa jenis vagal manuver yang bisa kita lakukan pada SVT ya. Yang pertama adalah melakukan falsafa manuver, gitu ya. Yang kedua adalah pijat karotis dengan beberapa kontraindikasi. Kita nggak boleh lakuin kalau dia ada bruit, gitu ya. Atau salah satunya lagi adalah riwayat penyakit tromboemboli. Misalnya dia pernah mengalami stroke atau dia pernah mengalami PAD, gitu ya. Penyakit arteri perifer, gitu. Nah, yang ketiga adalah ice cold water. Jadi kita berikan es gitu ya atau air dingin itu pada wajah. Ada beberapa yang lain itu misalnya adalah dengan menahan napas untuk beberapa detik.
Tapi yang paling sering dilakukan adalah 3 ini. Oke, jadi demikian, pembahasan soal ini. Jadi kesimpulannya adalah karena pasien ini dia PT dan unstable, makanya kita berikan kardioversi 100 joule untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, karena dia adalah ventricular fibrilasi, makanya yang kita berikan adalah dosis defibrilasi. Oke, demikian pembahasan soal kali ini. Semoga dapat membantu kalian semua dalam belajar. Salam Mediko.